warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua, sehat. Alhamdulillah. Dengan pagi ini saya mendengar kabar ibu, saya merasa senang karena kabar ibu hari ini sehat dan baik. Jadi bu, hari ini kita akan melakukan pra-observasi. Nah, jadi saya menjelaskan tentang tujuan observasi. Observasi itu ya untuk meningkatkan kompetensi pengembangan diri kita khususnya di guru. Jadi untuk sekarang ini untuk meningkatkan kompetensi pengembangan diri, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ibu lakukan di kelas? Tujuannya misalnya mengenai tentang siswa mampu menjelaskan siswa mampu menjelaskan puisi yang terkandung di dalam puisi. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi mengenai tentang tempo dan nada tinggi yang terdapat di dalam lagu tersebut dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi keberagaman kegiatan dalam masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk ibu melakukan ini, kira-kira kapan waktunya dan hari apa rencana kita untuk melakukan observasi di kelas? Besok bisa, pada hari ini pun bisa juga. Berarti besok pada hari Kamis. Ya, oke. Berarti ibu sudah siap ya? Siap, insya Allah siap besok. Alhamdulillah. Jadi ibu ini selalu siap-siap ya? Iya siap. Guru yang berprestasi. Amin. Oke, jadi ini bu, area pengembangan yang hendak ibu capai apa? Yang pengembangan yang hendak ibu capai di dalam kelas itu apa? Yang ibu capai nanti di pas hari besok atau Kamis ini? Oh, yang pertama saya kan menarik minat anak dulu kan, supaya anak itu tuh aktif dalam pembelajaran. Sudah itu memberi poin dulu, misalnya dengan cara anak tuh memberikan apresiasi supaya tidak terjadi dalam pembelajaran itu, misalnya tidak monoton lah ataupun kaku. Kadang-kadang kan ada anak malas, bosan. Nah itu sudah itu pun dari yang saya berikan, misalnya apresiasi apa saja, misalnya memberikan reward pada anak-anak kan. Contohnya dengan siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu akan berikan ini misalnya kan. Nah itu dengan cara seperti itu. Jadi itu ya bu, Ya. pengembangan yang hendak ibu capai nanti di kelas. Dalam penilaian. Penilaian, atas pengembangan yang hendak ibu capai. Jadi sekarang bu, kira-kira strategi apa yang ibu siapkan untuk melakukan hal tadi itu di dalam kelas? Strateginya Dengan cara berdiskusi. Diskusi, apalagi Diskusi dibawa keluar, ya. bagaimana anak itu tuh memberikan apa ya? Ya, berdiskusi, habis itu bawa suasana yang berbeda Ya, itu supaya tidak berbeda, bosan dia. supaya anak itu tidak bosan kan? Di kelas terus gitu. Ya, di dalam kelas dia kan menemukan hal-hal yang baru lah di luar tuh. Pengalaman baru, Ya. bagaimana perasaan dia berbeda di dalam luar juga. Lingkungannya segala macam. Jadi itu strategi yang dilakukan agar mencapai untuk yang disiapkan di Ya. pelajaran. Misalnya kalau anak tuh membuat puisi kan, Ya. dengan lingkungan sendiri dia bisa menciptakan ide-ide baru gitu. Nah, Berarti diskusi. ya Diskusi itu di bagian apa tuh yang ibu terapkan di diskusinya? Bahas diskusinya tentang apa nih? tentang puisi di bahasa Indonesia. Khususnya bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Berarti diskusi tentang puisi di bagian bahasa Indonesia. Ya. Kira-kira bu, kita lakukan itu di jam berapa tuh yang bisa? Jam pertama atau jam berapa yang ada ruang waktunya sesuai Kalau dengan yang itu? lebih banyak waktunya di jam pertama. Oh, jam pertama. Berarti kita melakukan di jam pertama untuk besok lusa. Iya.
Bu, ada yang terakhir. Nah, ini supervisor menginformasikan bahwa akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas nantinya. Contohnya di besok kan, nanti akan mencatat apa-apa saja yang perlu ibu lakukan di dalam kelas, contoh ada perangkat dan lain sebagainya. Oke. Jadi ibu harus mempersiapkan seperti perangkat pembelajaran sebelumnya itu lebih bagus. Nanti supervisor akan mencatat oh ini lengkap ataupun kurang atau lebih baik lagi lah tuh. Itu sekedar informasi untuk kegiatan besok hari Kamis tanggal 12/2023. Insya Allah kita melakukan. Oke Bu, mungkin cukup sampai situ Bu. Kita melakukan partisipasi hari ini. Terima kasih banyak Bu atas Ibu sudah menyediakan waktu saya bisa observasi kepada Ibu khususnya di kelas 4 Ibu mengajari kelas 4 kan? Iya. Saya tutup oleh topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapkan dulu semua kelasnya.
Perjuangkan apa tuh maksudnya? Mencapai cita-citanya. Ada? Yang lain boleh? Aprila? Selain yang lain? Apa dia? Apa maksudnya? Yang melewati cobaan supaya meraih Yang melewati semua meraih cita-citanya, cobaan yang begitu banyak. Nah, perhatikan di sini semuanya. Yang namanya sebuah cita-cita itu terlebih dahulu harus kita raih dengan cara apa meraihnya? Dengan belajar, terus berdoa, tekun, berusaha. Jadi makna yang ada di dalam puisi cita-citaku itu adalah seseorang yang menginginkan menjadi seorang pemain biola yang ahli dia. Nah, ahli. Sesudah itu pun dia kalau sudah ahli dia bisa mendapatkannya dengan susah, dengan senang. Awal mulanya kita mendapatkan sebuah cita-cita itu tidak langsung senang kan? Dan berusaha dulu. Udah berusaha belajar
Nah, Tempo apakah yang digunakan untuk menjadikan lagu tersebut? temponya alergo, yaitu ada tinggi dan rendah. Ada sedang sekali. Kalau lambat sekali itu disebut dengan rima. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tak usah takut sama bapak ini. Bisa apa saja. Ada lagi? Selain Cipari, ada? Ada tidak? Hah? Ya? Ah? Apa? Mau bertanya lagi? Masa cuma Cipari aja yang mau bertanya? Yang lain? Ada tak? Apa Fahri? Puisi itu mengenai tentang cita-citaku kan. Pada hari ini dia menginginkan seorang menjadi pemain biola yang handal, yang hebat, terkenal. Nah, gitu. Ada? Kalian? Tidak ada? Ada yang mau bertanya? Jelas penjelasan ibu? Ada penjelasan ibu? Jelas kan? Nah, kalau jelas, coba perhatikan semuanya. Kalau jelas, nah ini ibu akan menyuruh kalian ini mengamati. Nah, semuanya membuat puisi. Boleh Pak Yudi, Pak Edwin, anak-anak saya bawa keluar? Boleh? Semuanya bawa kertas ataupun buku coretan boleh saja. Bawa buku dan pensilnya atau pena. Silahkan keluar semuanya supaya kalian mempunyai ide-ide kreatif membuat sebuah puisi. Silahkan keluar. Ya boleh berapa saja. Ayo silahkan. Nah, sana. Ayo keluar semuanya. Nah, ayo. Ayo sini semuanya. Nah, silakan di sini. Ayo. Keluar. Silahkan kamu boleh siap di mana saja mau melihat keadaan lingkungan apa yang akan kamu buat dalam puisi. Setiap puisi itu berbeda-beda. Ayo sini semuanya. Nah, boleh di lingkungan sekolah apa yang kamu lihat tuangkan di dalam puisi. Nah, boleh di belakang, boleh? Boleh ke depan. Ayo, jangan ngumpul di situ. Ah, silakan boleh duduk di pinggir-pinggir situ. Kalian sambil melihat, mengamati, boleh? Nah, separuh sebelah sini, sebelah sana bagian sebelah sana, sebelah sana 5. Duduk aja di situ. Nah, yang di sana coba perhatikan. Nah, ya boleh di sebelah situ. Nah, boleh silakan duduk di situ. Nah, di situ boleh. Saja. Nah, silakan apa yang akan kamu? Iya, dibuat di situ. Silakan dibuat. Ayo, nah, silakan buat. Hah? Nggak usah jauh-jauh di sini saja lah. Ayo sini, Fahri. Silakan. Boleh kamu buat? Ya, silakan. Ayo Fahri. Fahri sini. Nah, boleh silakan. Sekitar kamu yang ada. Yang kamu lihat, boleh silakan. Ya, silakan. Sudah ada dapat idenya masing-masing? Sudah?
bukan tuh? Silahkan. Nah, ayo. Kenapa cari temannya? Tahu cari temannya. Nah, isi cari temannya. Ya, berapanya? 20 menit. Enggak tahu. Enggak ada. Enggak ada. Nah, itu kan selesai titik kan teman-teman. Titik ya. Titik ya. Apa? Mengenai tentang Oh, apa? oke. Sekolah yang indah. Sekolah. Ibu, taman bunga. Lingkungan sekolahku. Nah, mantap. Nah, sudah dapat ininya? Ini barunya kan? Sudah dapat? Sepeda. Isinya sudah dapat? Nah, mantap. Yang cerah. Nah, udah ada yang dapat satu baki. Sampai sekolah Jepang. Diskon. Yalah. Terlalu ini. Iya. Bagi yang sudah selesai semuanya? Sudah selesai belum? Kode kan. Mana ada kunci buka? Gitu. Lagi. Ada? Oke. Ya. Apa? Tutup aja. Ya udah, dulu masuk dulu semuanya. Masuk. Masuk dulu. Iya, aku tutup aja dulu. Kalau nanti saya lanjutkan lagi. Ya. Lanjutkan sekarang atau masuk aja. Ada lebih kan? Ini panjang. Bahasanya dulu. Ayo masuk dulu. Masuk. Wih, masuk. Coblok pula. Panggil kawannya yang di belakang. Dulu masuk dulu berarti. Nanti kita lanjutkan. Duluan lagi kok nanti. Ya. Ayo. Ayo masuk, guys. Ayo masuk dulu ke kelas. Sama-sama. Ayo. Silakan. Kamis baru nih. Iya, duduk dulu aja dulu.
Alhamdulillah. Kita kembali lagi ini di tahap ketiga ini pasca observasi. Yang kemarin sudah saya mengamati lebih kurang 30 menit ya di dalam kelas. Jadi sekarang saya tanyakan bagaimana perasaan ibu setelah di observasi kemarin ya, hari Kamis tentang di dalam kelas. Bagaimana perasaannya? Perasaannya senang. Saya bisa mendapatkan ilmu wawasan yang lebih luas lagi. Sudah itu saya pun menambah ilmu saya lah untuk kedepannya, apa yang di dalam kelas itu misalnya ada kesalahan ataupun kekurangan bisa lebih diperbaiki lagi. Jadi kemarin ibu pernah berbicara atau berbicara sama saya tentang bahasa Indonesia ya, tentang puisi kemarin kalau tidak salah. Jadi bagaimana ibu supaya bisa mengembangkan membuat puisi anak-anak atau siswa tersebut dan mengidentifikasikan. Identifikasi dengan melihat keadaan lingkungan sekitar. Sesudah itu pun misalnya anak itu mempunyai cita-cita kan, nah, apa yang disampaikan sama mereka itu yang ada di dalam hatinya disuruh dituliskan saja di situ, hendak dia dikeluarkan. Jadi anak itu dia mempunyai ekspresi. Nah, sudah itu dia mempunyai ilmu wawasannya pun lebih luas. Oh, saya harus seperti ini. Nah, itu Pak. Oke. Menurut Berapi, menurut Bu Nani, performa yang kemarin seperti apa yang tingkatkan pada anak tentang pembuatan puisi atau di mata pelajaran bahasa Indonesia? Performanya apa yang perlu ditingkatkan pada anak ini? Dalam menggunakan bahasa Ya. yang harus diperbaiki, terus ejaannya pun masih dalam perbaikan. Kira-kira yang membuat anak itu senang ketika belajar di mata pelajaran ibu itu seperti apa sih anak itu senang? Contoh seperti yang kemarin itu membuat dia lebih tertarik, lebih senang ketika Dia dengan lingkungan menggunakan alat peraga, terus dengan anak itu modelnya dengan metode bermain. Nah, itu dia. dan tambah lagi yang kemarin itu ada apa? Belajar di luar kelas Ya, ya. belajar Jadi di dia luar kelas, ya. terbuka pikirannya. Kelas. Oke. Jadi setelah itu inspirasi apa yang timbul setelah kegiatan observasi kemarin? Inspirasi itu maksudnya untuk memperbaiki lebih lagi kepada anak itu lebih untuk meningkatkannya. Untuk meningkatkan mutu penilaian, pendidikannya, anak-anak memberikan wawasan yang lebih luas. Oke. Jadi setelah observasi kemarin, apa pengalaman dan hal yang ibu pahami ketika di kelas kemarin? Pengalaman ibu apa? Pengalaman setelah di observasi kemarin. Lebih Contoh dapat apa gitu kan? Dapat pengalaman ini gitu baru apa tuh? Kira-kira yang menurut yang ibu tuh, ibu Nani paham? dia lebih kalau saya ini lebih ke anak-anak ya misalnya ya. Iya. Anak-anak itu lebih dimengerti. Jadi kalau saya ini sama anak ini kan yang tadinya anak ini dia kaku ataupun dia tidak mengerti, setelah dia diadakan seperti itu belajar di kelas, dia lebih luas pikirannya, lebih mengetahui apa yang harus dituangkan di situ. Dia seperti itu. Mengerti, paham dan tidak kaku Ya. dan rileks dia. Ya, relax dia. Relax. Kadang kan di dalam kelas tuh dia diam aja mikir aja, belum juga nulis. Tapi kalau di luar dia buat, dia punya ide sendiri dia. Nah, Jadi apa saja hal-hal yang baik yang sudah dilakukan kepada
anak-anak ataupun pas waktu mengajar kemarin? Apa yang hal ibu sudah lakukan? Contohnya seperti apa gitu? Contoh memberi apa gitu kan, nah ini Memberi inspirasi Nah. pada anak-anak, memberi inspirasi, motivasi. motivasi gitu. Oke, itu aja Bu ya. Kemudian hal apa yang perlu ibu kembangkan lagi untuk kepada siswa tadi, untuk meningkatnya apa, untuk kembangkan, untuk kelanjutannya gitu. Kelanjutannya. Nah, supaya anak-anak itu lebih, ya ibarat tuh lebih tertarik lagi atau lebih bergembira, semangat lagi itu untuk mengikuti mata pelajaran khususnya yang Ibu kemarin ajarkan, puisi tadi itu. So, contohnya ada anak-anak mungkin tidak paham nanti apa sih yang bisa dikembangkan lagi kepada anak-anak tersebut agar lebih semangat gitu, untuk tidak malas, Diberikan apresiasi. apresiasi. Contohnya seperti reward. Itu aja Pak. Itu aja lah dulu Pak. Oke Bu. Oke. Jadi kemarin saya sudah mengamati lebih kurang Ibu 30 menit di dalam kelas. Nah di situ saya sebagai pengamat ataupun observasi Ibu, Ibu alhamdulillah cukup baik, kemudian cukup menguasai kelas, dan juga kemarin saya lihat ada diskusi kan. Pertama di dalam diskusi, habis itu dibawa keluar, jadi anak terbuka pikirannya. Itu cukup baik dan bagus untuk berubah mindset anak-anak. Oke. Dari saudara itu apa yang akan dilakukan ke depannya? Untuk ke depannya tadi. Kedepannya Nah, kita melakukannya untuk lebih baik lagi ke depannya, ataupun meningkatkan motivasi anak. Bisa saja dengan cara ke depannya lebih bagus lagi anak tuh. Misalnya dengan kita memberikan motivasi kepada anak-anak seperti ini. motivasi ya. Anak-anak lebih baik yang kemarin kita jalankan itu, anak-anak kan udah bersemangat kan, mungkin lebih dari itu lagi, supaya anak tuh tertarik dengan pembelajaran itu, tidak merasa bosan, kaku segala macam. Oh, berarti Ibu akan meningkatkan contoh modifikasi ya. Nah, supaya anak itu lebih tertarik belajar. Iya. Mungkin ada di dalam belajar mungkin ada contohnya permainan kan, permainan atau nyanyi dan sebagainya kan. Jadi anak tidak bosan, tidak jenuh, kaku, kemudian anak lebih tertarik ya kepada Ada kan untuk anak tuh puisi. ada takut, ada model anak Betul, seperti itu. betul, betul. Dia tidak mau mengeluarkan pendapatnya, diam aja. Entah itu anak itu tuh paham atau enggak tahu lah. Oke. Udah sih. Mungkin itu sudah untuk pasca observasinya sudah berjalan yang baik, observasi kemarin itu. Kemudian yang terakhir, apa yang perlu hal apa yang sudah baik yang saya lakukan gitu. Saya sebagai pengamat kemarin itu sebagai pra observasi, habis itu observasi terakhir ya pasca observasi. Masa enggak ada yang lebih ditingkatkan lagi lah mutu pendidikannya. Tidak lagi pendidikan karena hidup lagi yang baik dulu. Baik kan? Habis itu terakhir baru yang perlu dirubah atau perlu ditingkatkan. Ini kan yang kedua nih. Nah, yang pertama apa? Di segi hal yang baik. Contohnya apa tuh? Contohnya apakah sudah
berkomunikasi dengan baik atau kenapa gitu? Udah baik kok. Berkomunikasi udah baik. Oke, berarti Nggak ada sudah yang anu. baik berkomunikasi. Yang terakhir tadi tingkat lagi pendidikannya, itu apa lagi yang perlu diperbaiki? Tingkat tetangga kira menurut pandangan Ibu. Pemberian materi, Nah, menggunakan alat peraga, terus supaya minat anak itu kan, kalau menggunakan itu kan anak-anak itu kan semangat kan. Iya. Nah, ini mungkin itu lagi deh. Udah dulu. Oke deh. Oke Bu ya. Oke. Mungkin lebih dan kurang cukup di situ. Terima kasih buat